Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Namun sebelumnya, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat rahmat yang telah kita diberi kesehatan, keselamatan untuk apa tujuan nanti bisa tercapai. Yang saya hormati Dewan Guru, Guru Maper, Guru BK yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya langsung saja akan memaparkan nanti adalah budaya positif. Apa makna budaya positif dan bagaimana penerapannya yang telah kita terapkan. Sekarang kita lihat definisi atau istilah budaya positif, yaitu nilai-nilai atau pembiasaan-pembiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat, tanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, harusnya seorang guru melakukan pembiasaan-pembiasaan baik. Nah, dalam hal ini, konsep inti dari unsur-unsur budaya positif antara lain ada disiplin positif, kemudian ada motivasi penghargaan atau hukuman, yang berikut posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, inilah komponen-komponen atau unsur-unsur yang ada di budaya positif. Nah, mari kita awali sekarang tahapannya. Yang pertama yaitu tentang disiplin. Nah, kata disiplin itu adalah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, apa kira-kira apa artinya disiplin kira-kira? Bapak Ibu, ya. Disiplin adalah taat atau patuh kepada peraturan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti dalam disiplin ini kita akan mengacu pada pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini akan berorientasi pada kurikulum merdeka kita. Ya, yaitu yang istilah yang terkenal, yang laku atau yang sudah kita mencobanya adalah berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, baik itu bakat, potensi. Nah, itu yang maksud dengan berdiferensiasi. Diferensiasi ini akan mewujudkan nanti adalah yang kita cita-citakan, yang sekarang istilahnya kurikulum merdeka. Apa yang dicita-citakan dalam atau muara terakhir kita wujudkan adalah profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Nah, di K21 kurikulum merdeka paradigma baru. Dulu kurikulum kita diawali dengan kurikulum namanya kurikulum paradigma baru. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengajar di kelas 7, ini sudah kita coba pahami. Nah, di sana ada profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. Berikutnya ada bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Nah, inilah tujuan akhir dari budaya positif kita nanti. Ya, budaya positif akan melahirkan pada kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu intrakurikulernya yang kita belajar sehari-hari tentang materi, yaitu tentang juga elemen-elemen atau
yang kita capai dalam pembelajaran. Itu yang disebut dengan intra. Kemudian kalau co-kurikulernya, inilah co-kurikulernya, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila. Seperti itu. Dan berikutnya juga ada ekstra. Nah, ekstra itu di luar dari co-kurikuler dan intrakurikuler. Nah, dari semuanya itu kita harus menjalankan atau menerapkan budaya positif. Budaya positif apa yang sudah kita jalani di sekolah? Nah, mari kita lihat contoh-contohnya sekarang. Nah, sekarang kita lihat sesuai kurikulum paradigma baru, perubahan apa yang terjadi? Nah, yang paling sering kita gunakan di kelas apa? Perubahan kita yang paling sering terjadi. Contoh, Bapak Ibu sering adalah menggunakan, kalau dulu kita mengajarnya adalah apa? Orientasinya adalah apa? Student center, kemudian ada teacher center, berpusat pada guru. Sekarang paradigma barunya berpusat pada murid. Itu yang paling kental sekali. Nah, mari kita lihat Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bagaimanakah filosofinya atau pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita lihat di sana, tugas guru itu adalah menuntun. Nah, menuntun di sini maksudnya gimana? Menuntun dalam artian agar anak tersebut tidak salah arah. Seperti itu. Oke, menuntun artinya agar anak itu tidak salah arah. Untuk mencapai dia keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dalam arti di istilah Bali, anak itu sebenarnya sudah bawa bekal. Ada mau potensinya ke olahraga, ke seni, ada mau ke sains. Nah, kita tinggal menuntun saja. Kalau diumpamakan seperti kita di petani umpamanya. Nah, seorang petani itu yang disebut dengan pendidik atau guru. Nah, sekarang biji atau semean-semean nanti adalah itulah anak didik kita atau peserta didik kita atau murid siswa kita seperti itu. Itu yang disebut dengan menuntun nanti. Menuntun dalam artian untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, sebenarnya kita kan masih belum paham sekali filosofinya Ki Hajar Dewantara. Itu kadang-kadang menuntun karena anak itu membawa bekal sejak lahir. Karena kita dia tahu bekal yang apa dibawanya. Nah, kita tuntun kodratnya. Apa maksudnya sesuai kodratnya? Kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya, kalau emang biji itu padi, ya harus padi. Tidak mungkin kodratnya akan jagung. Kodrat zaman. Nah, zaman sekarang adalah anak-anak itu zaman generasi yang namanya generasi Z. Apa sih maksudnya generasi Z sekarang? Yang di media sosial kita sering jumpai. Generasi Z itu maksudnya generasi di mana anak-anak itu bergelimpangan teknologi. Artinya teknologi itu A sampai Z sudah ada sana. Nah, di mana-mana kita akan jumpai banyak teknologi. Bahkan anak-anak bisa lebih cepat memahami teknologi tersebut dari K21 kurikulum Merdeka kurikulum paradigma baru. Nanti untuk membangun budaya positif didukung lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif bagaimana? Lingkungan yang nyaman, aman, tenang. Seperti itu maksudnya yang nyaman. Agar murid-murid bisa bertindak, berpikir dan menciptakan dengan apa? Merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu tahu apa dia kontrol? Kontrol artinya memantau, ya, mengamati, mengawasi. Nah, sebentar ada disiplin positifnya akan mengacu ke teori kontrol. Oke. Nah, dalam hal ini guru menghadapi murid perubahan teori kontrol dengan yang disebut dengan ilusi.
Nah, ada di sini adalah seorang ahli namanya Dr. William Glasser menyatakan teori untuk meluruskan tentang kontrol. Ada miskonsepsi. Artinya apa? Bapak Ibu sudah tahu miskonsepsi ya, konsep yang tidak sesuai. Nah, dulu ilusinya, bayangnya adalah guru itu adalah sebagai pengontrol. Dulu ilusi bahwa kritik yang membuat orang bersalah mengeluarkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa penguatan kritik, penguatan positif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Itu dulu ya ilusinya, mitos-mitosnya seperti itu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon akan berubah sekarang. Ada namanya teori stimulus respon dan teori kontrol. Kita coba Bapak Ibu kita lihat teori kontrol. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang baru teori kontrol. Teori kontrol contoh realita atau kebutuhan kita sama. Ternyata kalau yang baru itu apa? Realitanya kebutuhan kita kan berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, harus pandai, harus pintar, harus hebat. Ternyata apa? Kita berusaha memahami pandangan orang. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada kalau di siswa itu unik sekali. Unik itu artinya dia memiliki bakat potensi yang tidak kita lihat nanti. Mereka yang membawa bekal dari lahir. Dia bekal. Kalau di Bali kan istilahnya ada karmanya dia, lakunya dalam perbuatan orang tuanya, leluhurnya akan dia bekal. Dan bekal itu kalau tidak dicontoh oleh guru akan tidak mau berkembang. Contoh kalau biji padi, kalau tidak diberi pengairan, pupuk itu tidak akan berkembang dengan baik. Petani kita sebagai guru nanti. Nah itu maksudnya. Nah apakah bisa bibit yang tidak bagus, kurang bagus itu bisa tumbuh dengan baik? Bisa. Karena mereka mendapat bimbingan, penuntunan atau istilahnya arahan, petunjuk untuk bisa tumbuh kembang. Walaupun bibitnya tidak bagus, karena contohnya pupuknya, pengolahannya, ya seperti itu. Lanjut, kita mencoba mengubah orang berpandangan yang sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sendiri ya sebelum mempelajari modul ini, perilaku buruk itu sebagai kesalahan. Ternyata setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Itu kalau di teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu stimulus responnya, kalau stimulus respon maksudnya diberi rangsangan, diberi tanggapan, mereka akan bertindak. Itu namanya stimulus respon. Kalau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana nih? Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contoh, yang ambilkan contoh kepalan tangan itu sebagai Bapak Ibu, sebagai tugas A. Nah kemudian yang tugas B-nya adalah akan membuka, merayu, membujuk tangan yang Bapak Ibu pegang. Ternyata apa? Ibu sendirilah, Bapak sendirilah yang menentukan rahasia nilai yang berharga tersebut, sehingga nanti mau membukanya. Nah yang lain akan ada guru atau yang lain yang akan membujuk nanti. Mengiming-iming sesuatu dengan membuka rahasia, ternyata mereka tidak mau buka. Nah itu yang penyebabnya yang di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu juga murid, siswa, murid itu kan tidak bisa terbuka atau mau kalau tidak ada kita yang cari tahu, kita yang menanyakan apa sih kondisi di rumahnya, latar belakangnya seperti itu. Oke. Yang lanjut sekarang, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu yang teori dari stimulus respon dan teori kontrol. Pemaksaan adalah suatu bujukan yang gagal. Nah ini yang sering kita. Kemudian kolaborasi
dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan atau opsional baru. Yang terakhir adalah model berpikirnya ini adalah menang kalah. Kalau bukan, ya harus selalu menang ya kalau kalah. Nah, sekarang itu model berpikirnya adalah stimulus respon. Nah sekarang yang baru theory controlnya adalah model berpikirnya menang-menang. Gitu. Oke, yang lanjut. Nah ini, saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi sudah. Nah sekarang yang lanjutkan adalah apa kata disiplin tadi sudah disebutkan, kepatuhan. Nah sebelum saya mempelajari modul ini adalah kata disiplin itu sering dikaitkan dengan apa? Hukuman. Oke, terus terang saja Bapak Ibu dulu kadang-kadang ini ya. Kalau yang tidak mempelajari modul ini, tidak mempelajari kurikulum K21 dan kurikulum Merdeka dan plusnya di guru penggerak adalah ini kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Berarti ya kalau tidak patuh, ya berarti dia karena apa? Indisiplinnya, tidak disiplin. Padahal itu sesungguhnya berbeda kalau kita hadapan dengan tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, gimana solusinya? Kita lihat. Oke. Nah, di sini untuk mencapai kata disiplin harus ada kata yang merdeka, kemerdekaan. Nah, kalau merdeka berarti disiplinnya sudah kuat. Yang dimaksud dengan disiplinnya adalah apa? Disiplin diri. Oke, dari dalam dulu, dari diri, mulai dari diri dulu. Oke, dari disiplin diri. Nah, disiplin diri ini namanya adalah motivasi internal. Ya, jika kita sudah memiliki motivasi internal, otomatis kita akan merasa pihak orang lain itu akan mendisiplinkan kita. Oke, nah itu yang ada pada motivasi. Nah, contohnya motivasi eksternal kadang-kadang apa? Apa itu pernah motivasi itu ada dua, dalam diri dan dari luar. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan hukuman itu contoh motivasi eksternal. Interview saya masuk atau siswa tidak masuk akan dihukum seperti ini. Nah itu adalah berarti ada orang lain yang memaksa kita. Itu namanya motivasi eksternal. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Pasti ada ganjaran, imbalan, hukuman, nah seperti itu. Itulah motivasi internal, eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, nah ini yang sekarang motivasi internal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya sudah menjalankan disiplin? Untuk diri sendiri, menghargai diri sendiri seperti itu. Oke, seperti itu adalah motivasi yang ada pada disiplin tersebut. Nah, dia lanjutkan sekarang. Nah, berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan berasal dari disiplin juga. Nah, disiplin ini artinya sebenarnya kalau tadi yang mempelajari disiplin itu adalah apa? Kepatuhan. Nanti balik apa dia ini? Ketaatan. Pak Madin, kira-kira apa dengan kepatuhan, ketaatan, kemudian apa? Menurut juga ya kewajiban yang mutlak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal ini akan disepakati namanya. Ya sudah coba waktu ini untuk kelas 7, kelas 9, Bapak Ibu tinggal memulai saja, memantapkan saja. Kita coba nanti di kelas 8, Bapak Ibu mengajar kelas 8, kita coba buat keyakinan kelas. Bapak Ibu mau mengajar di kelas 9, saya akan membuat keyakinan kelas. Di kelas 7 dia sudah tuntun istilahnya. Oke, arahkan. Nah, keyakinan ini akan memotivasi seorang dalam intrinsik dalam diri.
keyakinan. Nah, keyakinan itu apa sih maksudnya? Yang paling mudah kita jumpai apa? Keyakinan. Contoh dalam hidup sehari, Bapak Ibu memakai masker. Bapak Ibu kan yakin memakai masker. Tidak ada apa namanya. Pertama, kalau paksa di luar boleh sih, karena aturan dari Perda atau pusat harus memakai masker. Kemudian kalau Ibu yakini atau Bapak yakini apa? Pakai masker itu apa? Terlindungi atau tidak akan menyebabkan penyakit ke orang lain, tidak akan kena debu. So itu namanya keyakinan. Contoh lain, kalau Bapak Ibu pergi jauh memakai helm kalau naik sepeda motor, Bapak Ibu yakin, ya ragu kalau saya sendiri pergi ke pasar, sehingga sana ofisial, tapi tetap pakai helm. Nah, Bapak Ibu yakin, karena kan kalau jadi apa-apa akan terlindungi yang dibilang oleh Bu tadi. Atau Bapak Ibu akan merasa aman dari panas, dari hujan, atau muka Ibu Bapak akan tetap glowing dari apa? Dari apa? Angin atau debu seperti itu, sehingga tidak hitam seperti itu. Biar ada sedikit curhat sedikit gitu. Itulah maksudnya keyakinan, tidak aturan. Aturan ini berisi ini harus pakai helm. Iya, itu dipaksa orang lain. Kalau keyakinan dari dalam, motivasi intrinsik atau internal dalam diri, harus masing-masing bulan-bulan pakai helm. Nah, seperti itu ya. Pakai masker juga seperti itu. Ya, itu yang keyakinan. Kemudian yang lanjut, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas, kalau Bapak Ibu mau menyusun nanti di kelas 8, kelas berikutnya boleh dibuat nanti, tapi tidak banyak. Jangan terlalu banyak, sehingga kalau banyak kan susah diingatnya. Kalau sedikit kan mudah diingat. Kemudian semua wadah sebaiknya ikut kontribusi, baik anak-anak, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengarahkan aja menurutnya. Apa keyakinannya? Contoh keyakinan kelas hadir tepat waktu. Tidak ada kata-kata yang negatif, makanya dari dulu ini lah budaya positif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Kata tidak itu berarti adalah kata negatif. Nah, sesuai dengan pelajaran atau materi ini adalah budaya positif atau positif. Datanglah tepat waktu. Nah, contoh yang lain lagi, tidak boleh membuang sampah. Hindari kata-kata tidak boleh. Yang sepantasnya apa? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang baru lagi, ya itu lagi kata lingkungan. Kemudian ada lagi yang lainnya sifatnya atau contoh keyakinan yang paling sering terjadi termasuk tiang sebelum belajar motor kadang-kadang barang harus apa? Ketika kita punya barang kita harus mengembalikan. Nah, bahasa yang cocok yang positif di kelas nanti apa? Mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas nanti. Yang lain ditambahkan apa Bapak Ibu contohnya? Saling menghormati, saling menghargai sesama. Itu keyakinan Pak. Bapak, saya diganggu nih oleh anak-anaknya. Coba kamu ingat kembali. Gitu. Apa keyakinan kelas kamu? Saling menghormati, saling menghargai. Apa sini yang belajar Pak? Dilarang apa pokoknya tidak boleh kata-kata dilarang. Tidak boleh hindari kata-kata tidak boleh gunakan kata-kata yang positif. Contoh, fokuslah belajar. Silakan belajar terbalik. Oke, nah itu yang dimaksud dengan budaya atau disiplin. Nah sekarang ya
saya akan menjadi orang seperti apa bila melakukan sudah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Nah, terakhir baru ada peraturan kelas terakhir. Yang pertama adalah budaya. Budayanya adalah nanti ya kita akan terapkan nanti dalam visi sekolah seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman, penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di depan sudah lihat ya. Mengapa tidak peraturan saja? Tadi kan sudah disebutkan menggunakan helm, menggunakan masker, atau tepat waktu itu saat latihan. Nah, nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya seperti tadi, ada jujur, bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya yang nyata, contohnya dalam kurikulum adalah profil Pancasila, Pak Bu. Ya, di sana ada gotong royong. Itu nilai kebajikan, Pak Bu. Ya, apalagi mandiri, yang paling maju adalah kritis. Ya, dalam profil pelajar Pancasila belajar nilai-nilai kebajikan. Di sini keyakinan kelas akan menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Kadang-kadang kan ini kan peraturannya bapak ibu yang di atas buat, bukan kita. Kemudian atau iyo, terago kayak aturan. Gitu. Nah, kalau sudah keyakinan dalam dirinya akan menghargai diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan beda keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan. Karena beliau diajak yang aturan, dia otomatis dia akan menghargai apa kesepakatannya, apa keyakinan sendiri. Yang lanjutkan sekarang adalah tadi ada disiplin positif, penghargaan, ada motivasi, tadi ada teori kontrol. Nah, sekarang ada posisi kontrol. Nah, seorang guru di mana posisinya sekarang? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat pasal bersalah? Atau sebagai teman? Atau yang Pak Ibu saya lakukan sebagai pemantau? Ada yang dulu sebagai pemantau, mengamati saja. Nah, yang paling spesial di sini adalah yang istimewa sebagai manajemen. Ya, di dalam tabel sudah ada di dalam tabel. Kalau yang sebelum mempelajari modul ini dia sering sebagai penghukum, bagaimana dengan Bapak Ibu? Posisikan gimana? Kira-kira Bapak Ibu? Daerah khususnya sering dimana sebagai guru di sini? Kalau dia sering sih penghukum. Daerah kira-kira teman atau semuanya sudah menggunakan ini? Guru BK umpamanya. Nah, di guru BK paling banyak menggunakan kasus-kasus seperti ini. Biasanya sebagai penghukum. Nah, contohnya ada penghukum, pembuat salah-salah, teman, memantau dan manajer seperti itu. Contoh misalnya adalah guru berbuat. Kadang-kadang guru berbuat ketika lalu kadang-kadang menghardik itu artinya menunjuk kamu ini. Nah, seperti itu. Menghardik, tunjuk. Ya, kadang-kadang menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu bisa hukuman. Tapi kalau guru berkata, nah hasilnya apa? Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Kayaknya dengan dunia berkualitas, nanti sudah meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarin saja. Mana-mana mesti hidup Pak Monyet. Marah-marah saja guru itu cewek. Nah, itu kan. Itu kalau dikatakan sebagai penghukum. Pembuat saya bersalah. Nah, ada pertama sedikit saya kecewa sama kamu. Berarti dia udah salah. Seharusnya begini. Berarti dia yang salah. Bapak gurunya benar. Kadang-kadang bapak murid merasa rendah diri. Berikut sebagai teman. Nah, sebagai teman biasanya sering juga ya
membuat alasan-alasan untuk boleh, ayolah, marilah, cobalah. Nah itu sebagai pernahkah Bapak Ibu menggunakan bahasa seperti itu? Nah pasti pernah. Namun posisinya di mana? Sebagai penghukum apa sebagai apa? Nah contoh di sana hasilnya kalau sebagai teman kan ketergantungan, sertanya sebagai orang yang sangat penting di dunia perkuliahan. Saya pikir Bapak Ibu teman ternyata begitu. Nah itu berdebat di atas. Nah dampaknya kemudian tidak lemah, tidak mendiri, ketergantungan. Itu kalau dampaknya sebagai kalau pemantau perempuan guru yang saya apa? Menghitung dia mampunya melanggar, mengukur itu pemantau. Dan guru berkata, apa peraturannya? Kok kamu melanggar? Nah itu ya. Nah itu adalah Bapak Ibu sebagai pemantau. Dan dampaknya apa? Sudah ada. Kemudian akan berkata apa? Berapa banyak bidang yang saya harus peroleh Pak? Berapa halaman saya harus tulis yang terus ringkas Pak? Karena saya ada dihukum. Nah, yang terakhir yang kedua, harapannya, cita-citanya, posisi guru itu adalah di posisi manajer. Diupayakan, dimaksimalkan posisi guru dari posisi manajer. Ada lima kontrol. Contoh manajer semuanya guru berbuat ajukan pertanyaan seperti itu. Apa pertanyaannya? Ya kita buat bisa kerjakan apa untuk kedepannya kamu bisa nggak memperbaiki kesalahan kamu? Bisa nggak merubah keadaan? Bisa nggak kamu bertindak yang lain? Nah itu untuk posisi manajer. Hasilnya akan dirinya akan penguatan, tergugah, motivasi internal. Dalam dirinya, mulai dari dirinya akan berubah. Harapannya kan seperti itu. Oke. Mulai meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Apa maksudnya Pak Ibu dunia berkualitas? Kira-kira murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dunia berkualitasnya kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu. Berkualitas maksudnya di sini orang-orang terdekat Bapak Ibu, oke, orang-orang di sekitar Bapak Ibu itu mau bekerja sama, berkolaborasi, mengikuti ataupun mereka curah pendapat seperti itu. Apa yang mau Bapak Ibu pasti dia akan berusaha memenuhi seperti itu. Itu maksudnya. Sehingga apa? Hidup ini akan lebih akan bahagia dan selamat untuk setinggi-tingginya. Seperti itu maksudnya dunia berkualitas. Oke, harapan nanti dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu harus menggunakan posisi manajer. Nah nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, wah aku sini mau bersih meja, mau bekerja sepatu-sepatu, gitu. Bisa turun ke posisi pemantau. 1, 2, 3, satunya Bapak Ibu tidak diharapkan menggunakan. 2-nya situasi juga teman bisa pemantau. Yang paling terakhir adalah tujuannya manajer. Nah itu posisi pokoknya yang lanjut kembali sedikit lagi. Nah ini lagi tadi sudah ada posisi manajer, disiplin kritik, motivasi internal, ada imbalan, penghargaan seperti itu. Nah sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Cinta kasih, kebutuhan dasar manusia itu adalah merasa diterima, itu kebutuhan dasar manusianya. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, itu kebutuhan Bapak Ibu ya. Kebahagiaan juga disini, kebebasan. Yang penting di sini adalah bertahan hidup. Nah untuk bertahan hidup Bapak Ibu
jelas membutuhkan makan gitu ya. Nah, dia contohkan kasus gitu ya. Awalnya Bu Widi, Ibu Koma ini bingung ya menghadapi salah satu siswanya di kelasnya namanya Agus. Beberapa anaknya telah datang dan mengeluhkan Agus sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa pada temannya. Itu cuma kasus saja. Ada anak sering meminta bekal pada temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Bu Koma apa yang harus dilakukan? Ternyata lihat di atasnya. Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Agus untuk melakukan itu? Apa alasan Agus? Apakah kesenangan? Apakah cinta kasih? Kebebasan? Bertahan hidup? Penguasaan? Kira-kira? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kurang cinta kasih. Ya, itu terdapat Bu Era, boleh. Ibu? Kesenangan. Kan semua ya terpenuhi sih. Bu Angin? Bertahan hidup. Pak Dekasan nanti kira-kira Pak Dekasan. Kalau ada anak yang minta bekal pada temannya, bot ngomong kadang-kadang ada hasil dibawa tenang rumah gitu, atau malah hasil dibawa. Kemudian itu kemungkinan ada ingin menguasai ya. Penguasaan, ya kemampuannya ingin menguasai orang itu. Oke. Apa yang terjadi? Nah, dalam konteks tersebut harus melakukan tindakan tersebut agar supaya kebutuhan makanya harus terpenuhi kebutuhan. Apabila jawaban terus, ya lapar, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Kebutuhan apa? Benar, bertahan hidup. Kan udah benar kan? Kebutuhan tadi apa? Kebutuhan penguasaan. Apabila dia senang dengan temannya dan jadi perhatian dia apa? Kebutuhan dia cinta kasih. Itu ya harus perlu ada apa cinta kasih, bisa diterima. Kadang-kadang kan ada anak dan terus ini apa maksudnya ini apa tahu? Ternyata mereka perlu diterima cinta kasih. Apabila jawaban Gus adalah dia merasa hebat dan temannya menjadi takut dan menurut dia mana kebutuhannya apa? Penguasaan. Oh iya, yang paling preman jual nasinya itu preman dari penguasaan, pengakuan. Paling karya hebat, ada apa pengakuan atas kemampuannya dia. Mungkin dia belum bisa makan sepuasnya, ini bang di mana? Apabila dia bagus sudah dia merasa bosan dengan bekal kasih hasil bahan nasi apa nasi itu aja bekal, maka dia penguasaannya apa? Masa bosan, kebutuhan pengakuan sudah bosan, punya apa ini? Kebutuhan, kebebasan. Apabila jawaban gue nggak iseng-iseng saja, maka apa? Ada kan jahil, jangan nasi di malam balik bel, di batu makan nasi. Nah, kebutuhan apa mereka? Kesenangan, senang jahil tapi. Mereka yang coba-coba dalam Bapak Ibu hadapi di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini yang terakhir sekarang nih, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang ada. Yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang dibuat sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau menemukan masalah, upayakan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, apa yang kita akan gunakan? Langkahnya, tahapannya, menstabilkan identitas untuk membuat anak membuat masalah menjadi positif dalam dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Gurunya berkata seperti itu kepada yang masalah bagaimana yang tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah seperti itu. Itu artinya biar anak itu kan
Nah, sebelumnya emosi atau dia tidak puas mau mengamuk, kadang-kadang stabilkan dia identitas. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa benar siapa salah. Bapak tidak mau mencari benar salah. Bapak lebih tertarik menyelesaikan masalah. Itu yang harus Bapak Ibu tegakkan atau kuatkan dalam menstabilkan menghadapi murid atau siswa di kelas maupun di luar kelas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu. Ini guru BK juga mengenal wali kelas dan intinya ibu sebagai pendidik guru. Nah ini yang materi sudah buat yang saya dan orang ini sangat bermakna bagi dia sendiri. Karena guru yang sering murid, walaupun sekarang masih, namun kita karena mempelajari kita di rem, tidak gaspol seperti kan Ya lanjut. Nah ini yang kedua tindakannya adalah validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali basicnya. Sekarang pada dasarnya setiap manusia adalah memenuhi kebutuhan dasar. Terjadi dia bisa semangat, mungkin yang maksud tujuan yang lainnya. Apa alasannya apa seperti itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal buruk, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Nah, ini kata-kata yang menyejukkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan seperti itu. Nah, tadi kasus maksud ini. Kamu kan punya alasan apa sih tujuan kamu seperti ini? Apa yang penting kamu lakukan? Apa mau sih? Nah, ini kata-kata validasi, ya, menekankan kebutuhan. Maukah kamu belajar dengan cara lain? Untuk mendapatkan tanpa harus memukul, karena timbalan sembang ngentek, pukulin beri, ya. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk tanpa memukul? Nah yang terakhir ini, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah kita pegang di sini. Oke, ini ampun yang bagi kita sendiri. Nah yang terakhir, seperti yang dibuat tadi adalah apa? Keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya, kita tahap yang terakhir sudah berkata menanyakan keyakinan. Ya kalau ada anak melanggar terlambat, atau anak yang sering keluar, atau ada anak yang suka menyontek, atau anak yang tanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang kamu buat bersama teman-temanmu? Apa kamu udah yakin? Kalau belum yakin, mari kita lihat kembali ini kesepakatannya. Contoh guru berkata, apa yang kita percaya di kelas, yang kita yakini di kelas, di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai atau kewajiban universal ini adalah seperti tadi. Apa contohnya yang universal seperti ada beriman, ada contohnya kita berbuat suka. Kalau kita jujur, bertanggung jawab, seperti itu. Oke. Menghargai itu nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang umum seluruh dunia. Oke. Nah, di sana ada apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini juga menanyakan. Ya, aku maksud ini. Kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, dampaknya sekarang di luar dugaan di sini. Nah, ketika mempelajari motivasi perilaku, ternyata penghargaan tidak efektif. Yang Bapak Ibu memberikan ranking, sekarang juara atau apa namanya, memberi hadiah, memberi apa namanya, tidak efektif. Akan menurunkan kualitas perusahaan. Yoga ngomong yoga aja nih. Itu muridnya kan cemburu ya, ini ya muridnya. Itu akan menurunkan kualitas. Kreativitasnya akan bersifat ini makanya di kurikulum mulai ke 13 ke 21 ranking itu sebenarnya sudah dihapus, sudah tidak digunakan. Namun tetap beberapa sekolah juga masih menggunakan ranking. Penghargaan itu sudah tidak boleh imbalan. Namun tetap kita gunakan beberapa sekolah. Dalam ini guru harus menggunakan posisi sebagai manajer. Caranya gimana? Seperti tadi menggunakan segitiga.
restitusi. Contohnya apa? Tadi menstabilkan emosinya untuk identitas, validasi tindakan, dan tanyakan keyakinan apa sebenarnya membuat di kelas. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibuat untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Menurut saya hal yang dapat dilakukan peraturan diagnostik meliputi keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan seperti tujuan tadi, profil belajar Pancasila, jujur, mandiri, kreatif, seperti itu. Yang berkesimpulan seorang guru yang sebelum saya pilih. Nah ini sebelumnya kan bersinggung mengukur saja dan membuat bahasa-bahasa harus kita lakukan. Nah setelah pelajari modul ini saya seperti bertanggung jawab. Dan terakhir adalah kata-kata merdeka. Oke. Tujuan pendidikan itu adalah apa? Merdeka, agar selamat dan bahagia sebenarnya. Oke. Sehingga bekal yang dibawa oleh anak itu adalah apa? Bisa kita tuntun. Pencerbalikan berlekat di besi, bisa naik pinggir, naik berlekat di geher, bukan melayang. Kita paksa dengan Afrika kan nggak bisa. Ada lekat di kayu ya, bukan bangunan. Nah itu kalau baliknya istilahnya pelekatnya. Kalau pelekatnya tidak pernah dituntun, tidak pernah dirawat, posisi kita sebagai guru yang nanti dipertanyakan, disalahkan. Nah, ini sudah manusia tidak sempurna. Biasanya saya mengatakan pertanyaan apa sih yang melakukan manusia tidak ada sempurna. Nah, karena kita berdaya studi yang dilakukan, kita gunakan juga orang tua terlibatkan dan alumni tidak ajak juga. Biasanya seperti itu. Kebiasaan. Demikian Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau nanti bisa lebih jelasnya di WA sudah ada. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Sebelum yang ini sudah lewat juga. Benar pertanyaan? Tidak? Kira-kira kesulitan apa Ibu di menghadapi posisi-posisi tersebut? Kalau tiang sendiri biasanya agak emosi. Jadi memang ini materi kan materi baru deh. Sedangkan di masyarakat ini yang melekat kan kayak lama. Sehingga kita di sini menjadi dilema. Harus melakukan di sini sekarang. Ada antara lain sehana urus berbeda. Kalau kita urus kenyataan seperti ini sekarang. Jadi kita akan menjadi marah tidak bisa, menggunakan kata halus gitu dia balik, selama ini ampun, coba, tadi aja sudah hampir dia baru mungkin kalau tidak ditutur dia tidak mau memahami. Oh, kemudian kewajiban sebagai murid atau sebagai murid. Nah lalu bagaimana sekarang aturan dari atas? Apakah ini disiplin di sekolah perlu kita buat aturannya atau tidak? Kalau kita bebas, karena seperti pakai seragam. Anak-anak kan justru sekarang ingin keluar dari identitas keseragaman dia. Apa sih maunya? Nah, itu. Kalau kita akan ikuti kemauan dia, maka identitas kita di sekolah akan kelihatan. Nah ini yang mesti sekarang kita mencari dari atas. Terus terang yang dia sendiri benar kita ingin sekali jadi menyampaikan masalah yang kita pernah hadapi untuk tidak dia ikut menemukan masalah, kan itu intinya. Jadi di kehidupan kita baik orang tua baik guru tetap menyampaikan seperti itu. Nah kalau di rumah bapak tidak pengen jadi dari penting menemukan seperti ini. Sedangkan pendekatan sekarang ini beda. Nah bagaimana sih sebenarnya? Jadi yang perlu kita dari atas aturan yang kita laksanakan. Terima kasih untuk bagus masukannya atau pertanyaannya. Nah sekarang kembali di kurikulum 21 atau kurikulum paradigma baru
di sini adalah perubahan. Perubahan apa? Banyak sebenarnya, metode pembelajarannya, penanganan sikapnya, atau proyeknya, atau tadi budaya positif. Budaya positif itu banyak. Ada pembiasaan, ada nilai, ada juga di kelas dua kelas lah yang kita yang sampaikan seperti ini. Diharapkannya adalah manajer dan kursi manajer. Sebelumnya ada yang paling 1, 2, 4 mendukung. Nah sekarang kita ajak libatkan atau gunakan aset seperti ada orang tua, kita catat nomor teleponnya, kita telepon boleh. Bila kondisi siswanya begini, kemudian ada alumni kita ajak ya kelasnya supaya bisa membantu juga. Kemudian juga yang lainnya posisi Bapak Ibu, nah adalah disiplin positif. Kita diarahkan untuk menggunakan apa? Dialog, pendekatan, persuasif. Baru jadi hanya 2 bank, sedangkan SMP ya. Ini sudah 3 bank. Nah ini yang belum kita bulan. Namanya juga kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya nanti kalau waktu pengertian merdeka nanti apa? Bebas. Bukan bebasnya. Bebas tapi ada tujuan. Bebas itu artinya menurut di sini adalah menurut Ki Hajar yang pertama adalah disiplin kuat, atau kita itu adalah tidak bergantung sama orang lain sehingga kita bisa hidup mandiri, merdeka. Itu yang maksud dengan merdeka. Nah itu yang kemudian kalau seperti yang saya sampaikan Pak Tut itu contohnya kita berkolaborasi. Contoh kita ajak orang lain, contoh anak yang kasus walinya kita ajak, guru BK-nya, kesiswaannya untuk menangani dengan kasus-kasus ini. Kemudian orang tuanya kita ajak. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan di kelas, di luar kelas untuk menerapkan budaya-budaya positif ya, yang ada 6 begini. Ada disiplin sampai ada 3 distribusi. Oke. Dan mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi tidak berkenan, dan apabila ada lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Ya, akhiri dengan Pramo Sandi. Om Santi Santi. Terima kasih. Baik anak-anak, nah apa itu budaya positif? Apa itu definisinya dalam kehidupan sehari di sekolah maupun di rumah, di keluarga atau di masyarakat kita sering terapkan. Nah seperti itu. Nah sekarang budaya positif itu adalah nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan yang sering kita lakukan di sekolah ataupun di keluarga. Kemudian budaya positif itu bagi yang kritis, penuh dengan hormat, bertanggung jawab, kemudian merdeka dan mandiri seperti itu. Itu yang disebut dengan budaya positif. Nah, salah satu contohnya yang kita terapkan adalah disiplin yang kita gunakan di sekolah. Nah, disiplin itu adalah apa anak? Disiplin, patuh dan taat. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah anak-anak bisa belajar mengontrol diri atau menguasai, menahan diri. Nah, itu yang maksud dengan disiplin. Kemudian yang kita sudah praktekkan tadi itu adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai universal yang kita jalankan tadi dan untuk dipakai ke depannya sehingga bisa menerapkan budaya positif. Baik anak-anak, untuk hari ini kita awali dengan pengastur garo penganjalipun. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga sehat semua. Kita diberi keselamatan, kebahagiaan. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
pernah tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Nah, keyakinan kelas itu adalah hampir sama atau serupa atau mirip-mirip dengan peraturan tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Ya. Nah, sekarang apa itu keyakinan kelas? Adalah kesepakatan, keyakinan yang akan dilaksanakan, akan dibuat di dalam kelas itu sendiri. Nah, keyakinan itu adalah apa yang anak yakini di dalam diri anak sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tanpa tekanan orang lain. Contoh keyakinan apa yang ada dalam diri anak sendiri? Nah, contohnya dalam membuat keyakinan kita libatkan adalah antar kelas, dalam kelas, dan kemudian adalah dengan guru, sesama siswa, kita buat keyakinannya. Nah, seperti apa? Contoh, kita meyakini saling apa di kelas? Saling menghargai. Bagus sekali. Kemudian ada saling menghargai sesama guru, sesama teman, sesama kalian seperti itu. Kemudian contoh lagi, umpamanya kalian membuat kesepakatan datang terlambat. Di sana kita akan ubah tidak ada kata-kata negatif. Nah, kata-kata negatif itu kita hilangkan. Contoh, jangan, itu kata negatif ya, dilarang, tidak boleh. Nah, sekarang contohnya, tidak boleh datang terlambat. Menjadi kalimat positifnya apa? Ya, datang tepat waktu. Bagus sekali. Kemudian Bapak kasih contoh. Dilarang membuang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Atau apa lagi? Atau menjaga kemudian melanjutkan dengan apa itu keyakinan kelas yang lain? Keyakinan kelas yang lain adalah contoh saling yang tadi apa? Menghargai. Nah, menghargai yang mana? Yang mana maksudnya sini? Sesama. Oke. Nah, kemudian pada sedikit lagi, keyakinan kelas itu adalah yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nanti Bapak minta keyakinan kelas ini adalah akan kita tanda tangani. Baik, untuk mensahkan keyakinan kelas kalian, Bapak akan minta tanda tangan. Masing-masing anak kita minta tanda tangan ke depan untuk mensahkan. Baik, ada yang bertanya dulu, paham dulu sampai di sana? Baik, sekarang Bapak minta tanda tangannya.
Bel sudah nggak? Rekam ya. Saya Armila, seru membuat keyakinan kelas. Saya Mantia, senang dalam
dalam membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, saya Nur Cahyani, saya gembira dalam membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, saya Dinda, saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, saya Kusuma Rapatita, senang membuat keyakinan kelas. Saya Ibu Yanani Permana, sangat gembira dan senang dalam membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, saya Nela, semangat membuat keyakinan kelas. Satu, saya Desa, senang dalam membuat keyakinan kelas. Swastiastu, saya Sudayastana, selalu membuat keyakinan kelas. Semangat membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, saya Samudra, semangat dalam membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, halo teman-teman semua, saya Yogus ini, saya semangat membuat keyakinan kelas. Om Swastiastu, saya Nina, saya sangat penting membuat keyakinan kelas. Saya Rista, sangat penting membuat keyakinan kelas. Saya Diana, saya sangat bahagia membuat kesepakatan kelas. Saya Chelsea, sangat penting dalam membuat keyakinan